Tentang Yesi Gusman, semuanya serba tenang dan baik-baik saja. Sebaik peran-perannya dulu di layar lebar, sebaik itu pula kehidupan Yesi Gusman yang lurus-lurus saja. Sampai soal perceraian pun ia selesaikan dengan tenang dan baik-baik pula. Tapi yang kali ini kami dengar dari bintang film di era 80-an itu bukan lagi kabar baik. Ia dikabarkan sedang menjalin cinta dengan seorang pria yang berprofesi sebagai paranormal bernama Haryo Panuntun. Yang menjadikan kabar bahagia itu tidak... Sebelum saya lanjutkan ke kabar berikutnya, saya ingin mengajak Anda pemirsa yang berada di kota Surabaya, ikuti dan saksikan Jumpa Fans, Lomba Presenter dan juga model dalam rangka Tur 5 Kota Ulang Tahun Sewindu Kabar-Kabari pada tanggal 29 Agustus di Pakuan Mall, Surabaya. Kasus perebutan rumah antara Jane Salimar dengan pamannya memasuki babak baru. Setelah pelaporan yang dilakukan oleh Jane, menurut informasi dalam waktu dekat ini, pamannya akan segera menghadap ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. Selain disibukkan dengan rencana pernikahannya, sepertinya dalam waktu dekat ini Jane Salimar akan kembali disibukkan dengan persoalan yang dialaminya bersama paman yang merupakan adik kandung ibunya. Setelah melaporkan ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu, dilanjutkan dengan laporan susulannya ke Polres Jakarta Pusat, akhirnya sang paman yang disebut Jane telah mengganggu kehidupannya itu akan segera dipanggil oleh pihak berwajib untuk memberikan keterangan mengenai perlakuan kasar dan sikap tidak menyenangkan yang dituduhkan sang keponakan kepadanya. Menurut Jane, sejauh yang ia tahu, panggilan resmi dari Polres Jakarta Pusat telah disiapkan untuk dilayangkan kepada sang paman. Sebelum aku berangkat kemarin ini, itu katanya dalam 1-2 hari sudah bisa dipanggil gitu. Nah nggak tahu tuh surat-surat panggilannya udah nyampe atau belum ke sana. Meski mengaku lega, akhirnya persoalan ini ditanggapi serius oleh pihak berwajib, Jane mengaku lelah jika mengingat proses panjang yang akan kembali dilaluinya untuk menuntaskan masalah ini. Agar tidak menjadi semakin besar dan rumit, akhirnya atas saran pihak kepolisian, Jane dan sang ibu berniat mengukuhkan keputusan pengadilan atas kepemilikan tanah yang sempat menjadi sengketa itu. Jadi kasus yang pidana yang kita jalanin. Jadi sementara perdata jalan, pidana juga jalan. Surat keputusan pengadilan yang sudah kita dapat, yang udah kita punya, itu dikukuhin lagi gitu. Kini kasus perdata dan pidana tengah ia jalani sekaligus. Untuk 2 kasus yang memporak-porandakan hubungan kekeluargaan itu, Jane dan sang ibu sepakat untuk tidak lagi membuang-buang waktu duduk bersama dengan sang paman yang justru akan berujung pada debat kusir yang meledakkan emosi. Kalau akhirnya pihak kepolisian yang bertindak semata-mata karena mereka ingin ketegangan yang mengganggu hidup segera berakhir. Meski berkali-kali dibantah, kabar mengenai pernikahan diam-diam Itje Trisnawati dengan pria bernama Agung yang sempat disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangganya dengan Edi Sud terus menjadi pertanyaan. Apalagi kembali beredar kabar kalau pedangdut yang terkenal dengan lagu Du Engkang itu tengah mengandung 3 bulan hasil pernikahannya dengan Agung. Itje Trisnawati memang belum membantahnya, karena sejak kabar tersebut beredar, ia kian sulit untuk ditemui. Sebagai teman dekat yang juga mantan pengacara Itje Trisnawati, akhirnya Hiu Hindiana SH yang tidak tahan dengan kabar yang semakin simpang siur itu bertemu sejumlah wartawan untuk menanggapi kabar tersebut. Memangnya ada sesuatu yang aneh kalau Itje itu menikah? Memang ada sesuatu yang aneh kalau misalnya, ini misalnya loh, saya tidak mengatakan Itje itu menikah. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak mengatakan itu. Kalau misalnya dia pun hamil, memangnya aneh kalau Itje itu hamil. Dia kan juga seorang perempuan yang ya sah-sah aja kalau mau hamil juga nggak apa-apa gitu ya. Sebelum menjadi Erwin Moran, penyanyi yang juga presenter ini dikenal dengan sebutan Erwin Dr. PM.
Bukan karena ia seorang dokter, melainkan karena ia berstatus sebagai vokalis grup musik Dr. PM yang kini tidak lagi terdengar namanya. Sejak memutuskan untuk hengkang dari Dr. PM, Erwin pun menanggalkan Dr. PM dari belakang namanya. Tapi sepertinya sebentar lagi pria asal Bandung yang senang sekali bereksperimen dengan rambut ini akan kembali menyandang nama belakang Dr. PM seperti saat ia mulai memasuki dunia selebritis. Karena kabarnya, setelah lelah melanglang buana dan mencoba bersolo karir, ia memutuskan untuk kembali membangkitkan Dr. PM yang sempat mati suri. Benarkah begitu? Erwin yang kami temui beberapa waktu lalu tidak membantahnya. Kalau misalkan Tuhan mengizinkan, Dr. PM bakal gabung lagi semua. Tapi sangat disayangkan hanya cuma 2 orang. Jadi saya sama Dani Supit. Tidak ada alasan lain mengapa ia tiba-tiba berniat mengaktifkan Dr. PM kembali selain karena kerinduan terhadap grup musik yang ikut melambungkan namanya itu. Tanpa Marshall dan Ronald, rasanya Dr. PM yang baru ini kurang komplit. Tapi mau bagaimana lagi? Kadangkala keinginan tidak sesuai dengan kenyataan. Meski hanya bisa berdua saja, ia yakin kehadiran kembali Dr. PM bisa menjadi pengobat rindu bagi para penggemarnya. Karena kontrak ya, si Marshall udah sama ada band, terus si Ronald udah sama Mas Erwin Gutawa. Itu jadi aku ya coba aja, karena sama-sama aja ya namanya aja, cuma orangnya juga 2 orang udah cukup lah gitu. Buat RCTI, saya Peggy Melati Sukma. Saya Teguh Zaki. Terima kasih sudah menjadi mitra kita berdua bekerja sama selama ini. Mudah-mudahan kita bisa tetap bermitra, makin sukses dan makin Jaya terus RCTI, oke. Buat RCTI, selamat ulang tahun yang ke-15. 15 tahun adalah satu umur, di manusia aja udah gede. Jadi tolong berpikir lebih dewasa. Amin. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, RCTI. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Dan pilihan kabar berikut ini kami persembahkan hanya untuk Anda. Tentang Yesi Gusman, semuanya serba tenang dan baik-baik saja. Sebaik peran-perannya dulu di layar lebar, sebaik itu pula kehidupan Yesi Gusman yang lurus-lurus saja. Sampai soal perceraian pun ia selesaikan dengan tenang dan baik-baik pula. Tapi yang kali ini kami dengar dari bintang film di era 80-an itu bukan lagi kabar baik. Ia dikabarkan sedang menjalin cinta dengan seorang pria yang berprofesi sebagai paranormal bernama Haryo Panuntun. Yang menjadikan kabar bahagia itu tidak baik karena Haryo Panuntun telah memiliki istri dan anak. Menurut sumber yang begitu dekat dengan sang paranormal, kehadiran istri dan anak tidak membuat Haryo dan Yesi Gusman bersembunyi-sembunyi menjalani hubungan mereka. Bahkan menurut sumber kami itu, keduanya beberapa kali terlihat sedang berdua di tempat-tempat umum. Baik Yesi Gusman dan Haryo Panuntun yang kami temui di tempat berbeda membantah kabar tersebut. Enggak Mbak, biasa aja. Sering jalan bareng gitu Mbak? Enggak juga, kita kalau pergi tuh rame-rame gitu. Enggak kok, enggak ada itu. Kenal. Saya kenal. Dan pernah ketemu Mbak sebelumnya? Dia itu salah satu ikut membantu di taman bacaan. Itu sebenarnya tidak gitu. Cuman karena saya sebagai seorang termasukkan sama Allah dan saya membelajarkan hasil rezeki saya di jalan Allah juga. Tidak ada hal lain yang istimewa dari hubungan mereka selain kedekatan profesional. Tidak kurang, tidak lebih. Di mata Yesi Gusman, Haryo Panuntun adalah orang yang memiliki visi dan misi yang sama dengan dirinya. Sedangkan di mata Haryo, ibu 2 orang putra ini adalah sosok yang baik, yang menurutnya bagaikan titisan Siti Maryam. Dia sosok yang lembut, dia sosok yang kokoh bagaikan baja. Tapi yang jelas saat ini hanya persamaan persepsi, persamaan citra rasa dalam bersosial religius ini tadi gitu. Kalau mereka sering terlihat bersama di suatu tempat, itu tidak terbantahkan. Tapi kebersamaan mereka itu bukan untuk urusan pribadi, apalagi urusan percintaan. Semuanya nempel sama saya kayak saudara gitu ya. Dia salah satu daripada keluarga besar kita. Jadi kemana-mana ya bertiga sama istri saya gitu. Sebuah video klip dari Flore dengan judul Semusim akan kami putarkan untuk Anda.
Ini sekaligus akan mengakhiri perjumpaan Anda dengan Kabar Kabari. Izinkanlah saya Usi beserta kerabat kerja yang bertugas mohon diri. Sampai ketemu lagi hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI. Oke.